Halo gengs, balik lagi dengan aku Erwin. Dan di video kali ini, seperti biasa aku bakalan ngerekomendasiin handphone lagi. Dan handphone yang akan aku rekomendasiin sekarang yaitu tentang handphone paling worth it dibeli di akhir tahun 2024 ini, tapi dikhususkan dari brand Vivo. So, jadi langsung saja ini dia 6 handphone Vivo paling worth it dibeli di akhir tahun 2024. Thought that you should know I've been going solo. Want my love, baby, earn it. Yeah. Vivo Y18 dibekali layar berbentang 6,56 inci dengan panel IPS LCD resolusi HD+, tingkat kecerahan maksimum 840 nits, dan tingkat kerapatan pixel 269 ppi. Layar ponsel 4G ini juga didukung refresh rate 90Hz untuk memberikan pengalaman visual yang lebih baik. Di sisi atas layar terdapat pansol atau lubang kamera sebagai penampung kamera depan beresolusi 8 megapiksel. Di bagian punggung terdapat dua sensor kamera yang masing-masing beresolusi 50 megapiksel f1.8 sebagai kamera utama dan sensor VGA beresolusi 0,8 megapiksel. Vivo Y18 ditenagai sistem on-chip MediaTek Helio G85. Chipset 8 inti octa-core ini mencakup 2 inti Cortex A75, clock speed 2 GHz, dan 6 unit Cortex A55 clock speed 1,8 GHz. Dipadu unit pengolah grafis atau GPU Mali G52. Ponsel ini dibekali baterai jumbo berkapasitas 5000 mAh dengan dukungan fast charging 15 watt. Layar iQOO Z9 X 5G sendiri berukuran cukup besar dengan diagonal 6,72 inch dan jenis panel IPS LCD 2408 x 1080 pixel. Refresh rate maksimalnya mencapai 120 Hz. Kamera depan dimuat di dalam ponsel dan memiliki resolusi 8 megapiksel f2.1. Rangkaian kamera belakang terdiri dari kamera utama 50 megapiksel f1.8 dan kamera depth sensor 2 megapiksel f2.4. Untuk memorinya, iQOO Z9X menyediakan kapasitas RAM yang termasuk besar untuk ponsel di kelasnya, yaitu mencapai 12 GB. Masih ditambah dengan opsi virtual RAM hingga 12 GB. Ruang media internalnya 256 GB dan masih bisa ditambah dengan micro SD. Vivo Y27s hadir dengan sejumlah fitur unggulan, mulai dari RAM besar 8 GB, fast charging 44 watt hingga IP rating IP54 untuk ketahanan ponsel dari debu dan percikan air. Vivo Y27s hadir dengan layar LCD 6,64 inci dan resolusi Full HD+ 2388 x 1080 pixel. Layar ponsel ini juga didukung refresh rate 90Hz dan tingkat kecerahan 650 nits. Untuk aspek kamera, Vivo Y27s dibekali kamera belakang ganda. Resolusinya terdiri dari kamera utama 50 megapiksel f1.8 dan kamera bokeh 2 megapiksel. Adapun kamera depannya memiliki resolusi 8 megapiksel. Vivo Y27s ditenagai sistem on-chip Snapdragon 680 yang dirancang dengan fabrikasi 6 nanometer. Chipset ini memiliki CPU octa-core dengan kecepatan hingga 2,4 GHz dan pengolah grafis Adreno 610. Vivo Y27s juga dibekali baterai berkapasitas 5000 mAh dengan fast charging 44 watt.
Vivo Y28 sendiri unggul pada desainnya yang tipis 7,99 mm dengan kapasitas baterai jumbo 6000 mAh dan dukungan fast charging 44 watt. Vivo Y28 diotaki dengan chipset Helio G85 12 nanometer dengan perpaduan RAM 6 atau 8 GB dan penyimpanan media 128 atau 256 GB. Pada bagian punggung ponsel juga dibekali modul kamera persegi dengan sisi-sisi yang membulat. Modul tersebut menampung kamera utama 50 MP f1.8 dan kamera depth sensor 2 MP f2.4. Keduanya dilengkapi dengan lampu LED flash dan lampu star halo. Untuk dimensi layar, HP Vivo Y28 dibekali panel LCD 6,68 inci dengan resolusi HD+ 1608 x 720 pixel, refresh rate hingga 90 Hz, tingkat kecerahan maksimal 1000 nits, dan kerapatan pixel 264 ppi. Layar ini dilengkapi dengan punch hole yang menampung kamera depan 8 MP f2.05. Thought that you should know I've been going solo. Want my love, baby, earn it. Yeah. Vivo V30e hadir dengan layar AMOLED 6,78 inch, resolusi Full HD+, refresh rate 120 Hz, serta kecerahan maksimum 1300 nits. Layarnya didesain memiliki lubang alias punch hole untuk untuk menampung kamera depan ponsel yang punya resolusi 32 MP f2.0. Punggung Vivo V30e dihias dengan modul kamera berbentuk bulat. Modul itu menampung dua kamera belakang ponsel, terdiri dari kamera utama 50 MP f1.79 dan kamera wide 8 MP f2.2. Selain kamera, terdapat lampu LED flash yang disebut Vivo Aura Light. Pada aspek hardware, Vivo V30e ditenagai sistem on-chip Snapdragon 6 Gen 1 dari Qualcomm. Chipset dengan fabrikasi 4 nanometer ini memiliki CPU dengan clock speed sampai 2,2 GHz dan GPU Adreno 710. Vivo V30e juga dibekali baterai berkapasitas 5500 mAh. Pengisian dayanya didukung fast charging 44 watt. Di bagian muka, spesifikasi Vivo V40 dibekali layar AMOLED 6,78 inch dengan resolusi 2800 x 1260 pixel. Layar ponsel ini didukung dengan refresh rate 120 Hz dan tingkat kecerahan maksimum hingga 4500 nits. Di layar tersebut terdapat punch hole untuk memuat kamera selfie 50 MP f2.0 autofocus. Di bagian punggung terdapat kamera belakang yang jadi andalan ponsel ini. Spesifikasi Vivo V40 dibekali kamera belakang ganda yang terdiri dari kamera utama 50 MP f1.88 OIS dan kamera ultra wide 50 MP f2.0 autofocus yang didukung teknologi Zeiss. Kemudian, untuk sektor hardware, spesifikasi Vivo V40 menggunakan chipset Snapdragon 7 Gen 3 dengan teknologi fabrikasi 4 nanometer. Untuk urusan daya, spesifikasi Vivo V40 menggunakan baterai jumbo berkapasitas 5500 mAh yang didukung pengisian daya cepat 80 watt. Hold these doubts like they're playing cards. Nah, itulah dia 6 handphone Vivo paling worth it dibeli di akhir tahun 2024 ini. Gimana, tertarik untuk membelinya?
So buat teman-teman yang tertarik langsung aja dicek di kolom deskripsi. Di sana saya bakal sertakan link pembelian untuk setiap produk yang ada di dalam video ini tentunya ya. Terima kasih, gue Erwin dan bye.